Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Pak. Oke, alhamdulillah kabar baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi ketua kelas siapa? Silakan memimpin untuk berdoa. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya dengan berdoa dulu menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Selesai. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? 2 orang, Pak. Siapa itu? Nova Ardiansyah. Nova Ardiansyah. Kenapa? Ada yang tahu kabarnya gimana? Oh, tipes. Terus siapa lagi? Agung. Agung kenapa Agung? Kusta. Oh, pada kena penyakit semua ya. Oh, gitu. Kalau gitu kita doakan ya, semoga mereka berdua segera kembali pulih, segera sehat dan bisa bergabung lagi dengan kita di kelas ini. Amin. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai transportasi. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami pengaruh perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Kemudian kalian juga mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknologi transportasi. Ada yang tahu transportasi itu apa? Saya, Pak. Silakan Endang. Yang pertama dong kalau mau jawab. Oke, ya dah, nggak usah berantem ya. Silakan Endang. Transportasi, setahu saya, Pak, adalah benda yang bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Agung. Kalau transportasi itu seperti busway, mobil, kereta, empat, kayak gitu. Oke, baik. Sebenarnya cukup bagus, tapi itu kurang tepat karena transportasi adalah sebuah kegiatan perpindahan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi transportasi itu merupakan sebuah kegiatan dari perpindahan barang atau orang, baik itu jasa ataupun segala macamnya. Dan bagi yang tadi sudah disebutkan oleh kalian itu termasuk ke dalam teknologi transportasi gitu. Dan teknologi transportasi ini adalah alat atau mesin yang digunakan untuk kegiatan perpindahan barang atau orang tersebut. Jadi yang tadi kalian sebutin itu ada busway, ada apa lagi tadi? Mobil, kereta dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya itu merupakan alat transportasi atau teknologi transportasi. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang itu gambar pesawat, Pak. Ya, yang gambar pesawat itu termasuk transportasi apa? Udara. Iya, betul. Terus apa lagi? Kapal feri. Kapal feri termasuk transportasi apa? Laut. Iya, benar. Kemudian satu lagi? Bis. Iya, benar. Termasuk ke dalam transportasi darat. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah kalian sebutkan, itu ada transportasi darat, laut, dan juga udara. Nah, untuk transportasi darat, itu merupakan transportasi atau kendaraan yang berjalan menggunakan jalanan darat untuk mengangkut barang ataupun orang. Dan untuk transportasi darat ini ada 2 jenis, ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Ada yang tahu nggak yang tradisional itu seperti apa? Iya. Ya benar, ada delman, ada beca, ada apa lagi tadi? Apa? Iya, getek benar. Jadi untuk transportasi darat yang tradisional itu biasanya menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Seperti yang tadi sudah kalian sebutkan seperti beca, delman, kemudian ada gerobak dan lain sebagainya. Kemudian untuk
transportasi darat yang modern, itu yang menggunakan mesin. Contohnya seperti apa? Sepeda motor, mobil, terus kereta api, kemudian apa lagi? Pesawat itu transportasi apa tadi? Udara, iya. Ya, jadi untuk yang modern sendiri itu menggunakan mesin seperti sepeda motor, bus, kereta api, kemudian apa lagi? Transjakarta, MRT dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi transportasi udara, yaitu jenis teknologi kendaraan atau sarana dalam bertransportasi yang beroperasi di udara. Contohnya tadi apa? Pesawat terbang. Nah, helikopter, balon udara, iya benar. Nah, ini biasanya digunakan transportasi yang digunakan untuk perpindahan orang ataupun barang melalui udara. Nah, selanjutnya ada teknologi transportasi air. Ya, ini sebuah pengangkutan melalui air yang diliputi angkutan sungai, danau, selat dan juga laut. Dan alat yang digunakan juga ada yang bersifat tradisional dan ada yang bersifat modern. Yang tradisional itu seperti rakit, sampan, perahu, kemudian perahu layar karena tidak menggunakan mesin. Dan untuk yang modern yang menggunakan mesin seperti speedboat, jet foil, kapal feri, kapal pesiar dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh teknologi transportasi. Yang pertama itu ada pengaruh positif. Nah, bagi masyarakat, khususnya di pedesaan, transportasi ini diperlukan untuk aktivitas dalam menyalurkan hasil bumi mereka seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya yang akan dibawa ke kota untuk dijual. Kemudian juga untuk mempersingkat waktu perjalanan supaya menjadi lebih efisien dengan adanya kendaraan. Kemudian bisa juga dipakai untuk peluang usaha seperti membuat produk alat transportasi, menyewakan alat transportasi dan lain sebagainya. Lalu tentunya kalau ada pengaruh positif pasti ada pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatif dari teknologi transportasi ini yang pertama itu asap kendaraan yang diakibatkan dari kendaraan bermotor itu dapat mengakibatkan pencemaran bagi udara yang mana dapat mengganggu pernapasan manusia dan juga alam. Kemudian minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar dari transportasi modern yang bermesin. Dan minyak bumi ini jika terus-menerus digunakan akan berkurang dan menjadi langka sehingga ini diakibatkan dari pemakaian transportasi modern secara terus-menerus. Kemudian juga tingginya kadar polusi udara dapat merusak kesehatan masyarakat. Kemudian juga dapat mencemari menyebabkan penyakit dari saluran infeksi pernafasan dan lain sebagainya. Baik, pada hari ini Bapak akan mencoba membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, Bapak di sini sudah memiliki lembar kerja di mana kalian harus memilih salah satu negara di wilayah ASEAN. Kalian cari salah satu negara tersebut, kemudian kalian identifikasi alat transportasi apa saja yang ada di sana, kemudian kalian cari kelebihan dan juga kekurangannya. Baik, sekarang Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok karena di sini orangnya ada 6, berarti Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama Farhan dengan Endang, kemudian Aufa dengan Ica deh, nggak apa-apa. Dan yang terakhir ada Dendi dengan Agung.
Nah, di sini Bapak sudah mempunyai lembar kerja yang Bapak siapkan, kalian nanti tinggal isi saja. Kenapa memang tidak mau ganti? Silakan. Siapa lagi tadi? Sekarang kalian boleh berpindah tempat dulu. Nah, satu lagi, silakan. Baik, Bapak akan memberi waktu kalian selama 10 menit ya untuk kalian mencari transportasi apa saja yang ada di suatu negara tersebut dan mencari kelebihan serta kekurangannya. Ayo silakan dicari, jangan mengobrol ya. Iya boleh, kalian boleh mencarinya dari berbagai sumber, boleh dari buku paket ataupun dari internet, silakan. Dendi kelompoknya tadi sama siapa Dendi? Kalian boleh nyarinya di internet ya. Ini milih negara mana? Negara apa yang kalian pilih? Oh, Filipina. Udah dapat belum alat transportasinya? Udah, oke. Ini milih negara apa? Oh, Indonesia. Kalau Indonesia mah pasti gampang ya, karena kalian tinggal di sana. Pasti kalian tahu dong alat transportasi yang ada apa aja. Oke. Ini negara mana? Sawadikap. Oh, Sawadikap. Berarti negara Thailand ya? Iya. Yang pakai bahasa enggak. Oke, udah lanjutkan ya diskusinya. Silakan. Sudah belum? Ayo ini jangan ngobrol terus, silakan diskusi, cari jawabannya, boleh pakai buku paket, boleh pakai internet. Enak nggak sama Farah, enak Farah di Itu adanya di Arab kok ya Mas, dia terbang. Aladin. Oh, Aladin. Dia Aladin. Aladin tuh pakai jasa. Ayo jangan bercanda terus, ayo diskusi. Itu Pak ngomongin Nova mulu, Pak. Lampor apaan dia? Lampor. Aufa, kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan negaranya. Ayo. Ini gantian nih nulis nih. Justru ini apa aja ya? Ayo silahkan dicari. Jetpack. Ayo, di Indonesia kan banyak tuh alat transportasinya. Ada yang tradisional, ada yang juga modern. Pasti kalian juga sering naikin. Ayo Farhan, sama kelompoknya di siapa tadi? Ayo. Urus negaramu sendiri baru. Ayo. Udah ada yang sudah selesai? Oke, baru satu kelompok yang sudah selesai. Waktunya kan tadi Bapak ngasih waktu 10 menit. Ini udah. Ih, luar biasa. Belum ada 5 menit loh kalian sudah selesai.
Alhamdulillah ya. Baik, kalau memang sudah selesai dari waktu yang sudah ditentukan, sekarang Bapak akan memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ada yang mau maju? Ada yang mau mengajukan diri? Kalau tidak ada, Bapak yang pilih. Bapak aja deh Pak, pada malu-malu. Bapak aja maju Pak. Ayo, siapa? Nggak ada yang mau? Oke. Baik, Bapak akan pilih. Bapak akan pilih ya. Silakan kelompoknya Aufa untuk maju ke depan. Iya. Kelompoknya Aufa dan Ica silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain menyimak ya. Dan juga nanti setelah kelompok ini mempresentasikan, kalian boleh menanggapi. Silahkan. Oke teman-teman, kita dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan ya. Yang lain menyimak ya. dari negara Filipina. Ada 3 nih yang transportasi khusus atau yang apa ya? Transportasi umum yang ada di Filipina. Itu ada pertama ada jeepney. Apa tuh Ica jeepney? Oh, jeepney itu dia semacam kalau di Indonesia ya kita tahu tuh kayak angkot atau angkutan kota, tapi dia itu bentuknya mobil dan depannya tuh kayak mobil jeep, tahu kan bentuk mobil jeep? Ya. Terus belakangnya tuh dipanjangin gitu kayak di Kelebihannya apa nih Ica? kelebihannya ini aku baca kelebihannya itu terjangkau atau tarifnya itu terhitung murah. Terus kita nggak perlu menghafal rute jalanannya karena rute daerahnya itu sudah tertera di badan angkutannya itu. Nah, tapi dia juga punya kekurangannya menyebabkan banyak polusi udara karena dia itu terbuat dari mesinnya itu udah tua gitu, dia tuh angkutan lama, jadi menyebabkan banyak polusi udara. Terus yang kedua itu menyebabkan kemacetan karena pengemudinya yang tidak disiplin. Oke, yang kedua adalah tricycle, di mana kelebihannya itu dapat menjangkau atau mengakses jalan yang sempit atau gang. Nah, lebih modern dibandingkan becak karena menggunakan tempat musik untuk menjalankannya. Dan kekurangannya itu harganya tidak jelas juga sih karena kita nggak tahu ya. Nggak ada patokan harganya gitu, jadi itu negosiasi antara penumpang dan supirnya. Nah, yang ketiga ada apa nih? Speedboat. Nah, itu kendaraan di air itu tidak membutuhkan waktu lama pengumumannya. Nah, kekurangannya itu ya biayanya yang cukup mahal dan masih terbatas juga sih. Dan muatannya juga ya terbatas juga, hanya enggak mencakup 3 orang 5 orang gitu. Dan itu aja Pak. Oke, sudah itu aja. Coba kelompok lain ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok Aufa dan kelompok Ica? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan kembali dulu. Baik, kelompok selanjutnya. Silakan kelompoknya Endang dan Farhan. Silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Yang lain perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya Farhan dan Endang, ya, menjawab memilih negara Thailand. Thailand gimana ininya? Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 3 transportasi. Yang pertama yakni tuk-tuk namanya. Jadi tuk-tuk ini hampir sama yang dideskripsikan sama Ica tadi, itu sama juga kayak angkot gitu. Dia tuh kelebihannya lebih kecil, terus mudah dijumpai di mana-mana sehingga memudahkan untuk para masyarakat menggunakan transportasi tersebut. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya di mana dia polusi suara. Dia tuh ternyata transportasi itu suaranya sedikit bising, terus kurang aman. Nah, kenapa dibilang kurang aman? Kan dia tuh kayak model blok terbuka gitu kan. Jadi misalnya terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan tuh penumpangnya tuh bisa berbahaya
diperlukan untuk keselamatan mereka gitu. Terus kelebihan juga karena dia bentuknya kecil jadi muatannya sedikit, dia tuh cuman bisa menampung 4 sampai 6 penumpang doang. Terus selanjutnya apa kan? Ada BTS, yaitu bangkok train system. Jadi semacam kayak MRT lah ya, kayak. Ya. Ya, semacam kayak MRT Jakarta, cuma dia lebih ada perbedaannya banyak lah dari bangkok itu sendiri. Nah, kelebihannya ini cepat, terus terhindar dari kemacetan yang pastinya. Tapi kekurangannya ada, yaitu tiketnya cukup mahal, timbang transportasi publik lainnya. Karena kan teknologi itu modern. Kita apa? Terus yang berikutnya yang terakhir adalah Chow Raya Express. Nah, dia ini kelebihannya sama sama backup train system, dimana terhindar dari kemacetan. Terus namanya juga dia tuh hampir kayak kereta gitu. Nah, iya kan? Ya, lanjutkan. Ya kan kita belum ke sana. Iya, kita belum ke sana gitu. Nah, jadi perspektif saya tuh mungkin kayak kereta zaman dulu kita, di mana penumpang tuh gak ada batasan gitu, bisa naik di atasnya mungkin atau bisa kelebihan, jadi kayak desek-desekan gitu. Jadi kalau kekurangannya tuh desek-desekan gitu. Jadi kita kurang nyaman dalam menaiki transportasi tersebut. Terima kasih Pak. Oke, baik untuk kelompok yang lain ada yang memberi tanggapan mungkin terhadap kelompoknya Endang dan juga kelompoknya Farhan. Ayo silahkan, ada yang mau memberi tanggapan? Oke baik, silahkan kelompoknya Ica dan kelompoknya Ufa memberi tanggapan untuk kelompoknya Endang dan kelompoknya Farhan. Silahkan. Dari yang kita tahu itu yang Chow Raya Express itu alat transportasi air Pak, jadi dia nggak sejenis kereta gitu. Oh, oke. Berarti Chow Raya Express itu bukan transportasi darat, melainkan transportasi air. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Udah cukup. Kalau cukup kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok terakhir silahkan. Kelompoknya Dendi dan Agung. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan beberapa alat transportasi yang ada di negara kita tercinta. Yang pertama itu ada MRT, Moda Raya Terpadu. Ada kelebihannya bisa mengurangi kemacetan karena MRT itu mempunyai rel sendiri dan lebih cepat. Kekurangannya itu dengan biaya yang sangat mahal. Mungkin Yang kedua ada busway. Busway. Busway itu jalanannya, mungkin Transjakarta. Oh, mobil bus Transjakarta. Nah, ya. Kelebihannya rendah emisi dan murah meriah. Kalau kekurangannya rutenya panjang, yang penuh, menunggu dalam jangka waktu yang kurang. Sudah bisa baca ya. Tolong diem ya yang lain. Kurang nyaman juga karena kapasitasnya, terus fasilitas yang tidak memadai. Terus kalau dari yang lautnya itu ada kapal feri, tiketnya sangat murah, tingkat keamanannya baik, terus dapat mengangkut muatan yang lebih besar. Kalau kekurangannya tidak dapat mengoptimalkan penyelamatan apabila jadi kerusakan. Jadi kapal tenggelam kayak Titanic gitu. Oh. Titanic Iya, ya. karena kan misalnya mungkin pelampungnya nggak sesuai dengan jumlah penumpang. Iya, dari pelampung. Oke, ya. Selanjutnya nih. yang terakhir ada kapal kontainer. Biasanya itu terdapat di daerah-daerah yang pelabuhan, bisa di Jakarta Utara. Dengan kelebihan dapat memuat beban lebih banyak dan kekurangannya memerlukan bahan bakar yang cukup banyak. Sekian dari kelompok 2. Oke, baik. Untuk kelompok 2 tahan dulu, silakan. Tahan dulu. Jangan buru-buru. Baik, untuk kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Tadi itu ada MRT, terus ada apa lagi? Ada Transjakarta, ada kapal feri. Coba tadi Thailand. Nah, mungkin kalian di sini ada yang tahu transportasi yang lain yang tidak disebutkan oleh kelompok 2 ini. Silakan, ada yang mau memberi tanggapan?
Silakan kelompok 3 Farhan Fadila. Apa yang udara nggak ada? Udara. Iya. Bagaimana kelompok 2? Silakan mau menjawab. Ada, coba. Iya, soalnya kurang. Kami cuma fokus di darat saja sama air. Karena udara saya ya belum pernah. Oh, karena belum pernah naik jadi tidak dimasukkan ya. Hah? Oke. Udah ya. Udah, mungkin Farhan mau menambahi? Oke, Endang silakan. Oh, kan saya waktu saya SD tuh saya pernah naik kapal feri, Pak. Ya. Terus kan tadi kelompok 2 menyebutkan kalau kapal feri itu belum layak untuk sistem keamanannya. Oke. Saya rasakan tuh Pak, kan misalnya kalau naik pesawat tuh ada instruksi dari pramugari gitu kan Pak, kasih tahu bagaimana cara penyelamatannya, mode evakuasi dan sebagainya. Kalau di kapal feri itu tidak ada Pak, tidak ada dikasih bagaimana cara evakuasi dan lain sebagainya. Terus kapal pengangkutan buat evakuasi itu juga nggak ada Pak. Terus sama pelampungnya, jadi menurut saya sistem keamanan kapal feri itu sangat rendah Pak gitu. Oke, terima kasih Endang. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Siapa? Udah cukup. Oke, kalau udah cukup beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Berarti dari hasil pencarian kalian sebenarnya teknologi transportasi yang ada di negara-negara ASEAN itu sebenarnya sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Ya, tadi di Thailand ada yang namanya tuk-tuk, sedangkan di Filipina ada namanya jeepney, dan di Indonesia ada namanya angkot. Nah, itu sebenarnya sama saja, hanya penyebutan dan bentuknya saja yang berbeda. Tetapi fungsinya tetap sama saja untuk mengangkut Atau memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. ya, untuk memindahkan orang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Karena pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, jadi ada yang mau ingin menyimpulkan? Saya Pak. Oke, baik, silahkan Endang. Ya, kan tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian transportasi apa. Ya. Suatu kegiatan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Terus ternyata teknologi transportasi dibagi menjadi 3. Ya. Ada transportasi air, transportasi darat, dan transportasi udara. Iya, benar. Terus tadi juga Bapak sudah memberikan tugas kepada kami untuk mengidentifikasi transportasi apa saja yang ada di negara ASEAN. Iya. Contohnya tadi negara Filipina, Thailand, dan Indonesia. Dan rata-rata untuk penggunaan transportasinya itu hampir sama, cuma penyebutannya yang berbeda. Hal itu mungkin disebabkan oleh kondisi geografis kita yang hampir sama Pak. Dan Iya. kondisi budaya kita juga hampir sama. Oke. Oke, baik, tepuk tangan untuk Endang. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan Endang. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tugas rumah untuk kalian sebelum kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Tugasnya cukup gampang, kalian cukup membuat sebuah makalah yang berisikan gambar-gambar dari alat-alat transportasi yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, di situ kalian bisa tuliskan juga deskripsi dari gambar-gambar teknologi tersebut. Dan untuk tugas ini kalian Bapak kasih waktu untuk 2 minggu. Jadi kalian bisa leluasa untuk mengerjakannya. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada Bapak akan akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketua kelas boleh memimpin doa untuk kita selesaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa sebelum pulang. Doa mau kita agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Oke, baik. Cukup sekian ya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gak?